يا حبيبي Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام حبيبي سلام عليك. Dari Mansur bin Ismail ia berkata, Mansur bin Ismail berkata, saya bermimpi bertemu dengan Abdullah Al-Bazzar dalam tidur. Lalu saya bertanya, apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? Mansur bin Ismail menjawab, Allah menyuruh aku berdiri di hadapannya. Maka dia mengampuni bagiku setiap dosa yang aku akui. Kecuali satu dosa. Sesungguhnya aku merasa malu mengakui dengannya dosa itu. Maka dia Allah menyuruh aku berdiri dalam keringat sehingga gugurlah daging mukaku. Lalu saya bertanya, ujar Mansur tadi kepada Abdullah Al-Bazzar, apakah dosa itu? Dosa apa yang engkau tuh malu mengakuinya di hadapan Allah? Mansur bin Ismail menjawab, saya memandang kepada pemuda yang bagus, amrat artinya. Lalu saya memandang baik akan dia, lalu timbul syahwat kepadanya. Maka saya merasa malu terhadap Allah untuk menyebutkannya. Nah, itu yang kada diampuni oleh Allah. Nah, jadi mimpi ini artinya hanya merupakan penjelasan daripada apa yang sudah ada di dalam agama kita. Mimpi-mimpi ini hanya sekedar menambah keyakinan terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, macam kita misalnya memperbuat satu dosa, nah, kita mengakui dosa itu, kita minta ampun kepada Allah, itu kita diampuni oleh Allah. Karena syaratnya kita minta ampun itu kita mesti menyebut dosa apa. Dosa apa? Tobat itu kita mesti, tobat itu artinya menyesali suatu dosa. Dosa apa yang kita perbuat itu? Jadi mesti dosa itu diterjemahkan, dirincikan satu persatu dalam tobat itu. Memang demikian syarat tobat tuh. Ya Allah, hamba pernah melakukan ini. Hamba telah menyesal dan hamba telah berhenti melakukannya dan hamba telah bercita-cita tidak ingin mengulangnya, maka ampunilah dosa hamba. Mesti. Jadi kada bisa kita secara global, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Nah itu bukan tobat, itu hanya permintaan ampun. Kalau minta ampun kita boleh, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Secara umum tuh boleh aja kalau minta ampun. Tapi kalau tobat, nah itu mesti diakui satu persatu dosa kita. Macam kita misalnya kita lawan orang ini banyak kesalahan nih. Kita mengambil hartanya biasa, kita menggibahinya biasa, kita mengganggu keluarganya biasa. Lalu kita datang kepadanya, kawan lah, aku banyak salah lawan ikam, minta ridha. Kada kawaka itu. Kita jelaskan apa-apa garang kesalahan kita kepada kawan itu. Kita misal mengambil hartanya kada bapadah biasa, lawan si A nih kita menggibahinya biasa, kita memfitnahinya biasa, kita menyakitinya biasa. Kalau kita datang lawan inya, oh si A, wahai si A, aku ini banyak salah lawan ikam, minta ridha akulah. Kada kawaka itu. Mesti kita sebutkan satu persatu apa kesalahan kita kepada si A itu. Nah demikian pula dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tobat itu kita akui dosa kita, dosa apa? Karena kalau kita kadang mengakui dosa apa, kita kadang kau menyesalinya. Secara global, ya Allah ampuni dosa. Kalau minta ampun tuh boleh aja kepada Allah, ya Allah maghfir lana, ya Allah ampuni kami, ampuni dosa-dosa kami. Itu boleh aja dalam doa.
dalam doa. Tapi kalau untuk tobat kepada Allah itu mesti kita sesali, kita berhenti dan janji kada mau ulang lagi. Nah itu kan kaidah yang sudah maklum dalam bab tobat. Nah ini dibuktikan dalam mimpi seorang waliullah, mimpi bertemu dengan Allah. Allah mengampuni dosaku, setiap dosa-dosa yang aku akui di hadapan Allah diampuni oleh Allah. Kecuali dosa yang tidak aku akui di hadapan Allah, itu kan diampuni Allah. Kenapa kadang mengakui dosa itu? Supan di hadapan Allah mengakui. Nah, bahasa kitanya apa? Malu di hadapan Allah mengakui dosa itu. Pernah cangang kepada orang, pernah melihat orang menaksir lawan orang itu, kan malu di hadapan Allah mengakui. Nah, akhirnya dia didirikan di hadapan Allah dalam lautan keringat sehingga hancurlah, sehingga gugurlah daging-daging yang ada di wajahnya. Maka dia Allah mengampuni bagiku setiap dosa yang aku akui. Dosa yang aku akui. Hamba pernah riya ya Allah dalam sembahyang, minta ampun ya diampuni Allah. Hamba pernah menggibah seseorang ya Allah, diampuni Allah. Hamba pernah mengeluarkan sembahyang dari waktunya, diampuni, diakui. Nah, ada satu dosa yang malu mengakui di hadapan Allah. Kecuali satu dosa, sesungguhnya aku merasa malu mengakui dengannya. Nah, karena malu mengakui dosa itu, ada mau mengakui, kada tak ucap di hadapan Tuhan, akhirnya disuruh Tuhan berdiri dalam keringat sehingga gugurlah daging mukaku. Nah, jadi mimpi-mimpi ini hanya penekanan, mimpi-mimpi ini hanya adalah penjelasan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Nabi. Jadi mimpi-mimpi para aulia ini, mimpi para aulia bertemu dengan Nabi, lalu terjadi peristiwa pembicaraan, mimpi aulia dengan aulia lain, berbicara, berkisah, itu bukan ada hal baru, bukan ada hukum baru, kadada. Cuma itu hanya sekedar menambah keyakinan apa yang disampaikan oleh Rasul itu bujur adanya, benar adanya itu. Ahmad ya Habibi, Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Habibi salam.